Tentu kamu pernah merasakan saat di mana perasaanmu dan pikiranmu bertolak belakang. Di satu sisi, hatimu berkata, ini benar. Tapi di sisi lain, pikiranmu meragukan dan membuatmu bimbang. Misalnya, saat kamu ingin mengungkapkan perasaan ke seseorang, tetapi 1001 alasan berkelebat di pikiran, membuatmu mundur dan tidak yakin. Rasa bingung ini mungkin membuatmu merasa seolah terjebak dalam kegelapan di dalam dirimu sendiri. Tapi, sebenarnya ini adalah hal yang sangat umum dialami oleh banyak orang. Ketika kita mulai meragukan perasaan kita, seringkali itu bukan karena perasaan itu salah, tapi karena kita terperangkap oleh pemikiran yang menyesatkan. Mari kita gali lebih dalam mengenai akar masalah ini dengan chapter pertama. Chapter 1, Mengapa kita meragukan perasaan kita? Setiap orang pasti pernah mengalami ketidakpastian dalam perasaan. Mungkin saat kamu merasakan cinta pada seseorang tetapi masih mempertanyakan apakah itu hanya sekadar ketertarikan atau bukan. Hal ini bisa jadi sangat mengganggu, apalagi ketika kamu merasa terjebak dalam pikiranmu sendiri. Rasanya sudah jelas di hatimu, tapi kenapa di pikiran justru muncul banyak keraguan? Faktor lingkungan dan pengalaman masa lalu berperan besar di sini. Jika kamu pernah mengalami pengkhianatan atau kekecewaan, pikiranmu cenderung melindungi diri dengan meragukan perasaan yang seharusnya tulus. Kenyataan ini bisa sangat menyakitkan dan membuatmu semakin jauh dari diri sendiri. Dalam proses ini, penting untuk mengingat bahwa meragukan perasaan bukan berarti perasaanmu salah, melainkan cara otakmu mempertahankan rasa aman. Seperti seorang mahasiswa yang hobi berkelahi dengan rasa hatinya, dia bisa mencintai seseorang tetapi melupakan hal itu setelah disakiti. Dia bisa jadi sangat bingung, terjebak dalam kekhawatiran dan keraguan. Nah, bagaimana bisa kita memahami perasaan kita jika kita terus berlari dari nyatanya? Chapter 2, Kenapa negatif lebih menonjol dari positif? Sebuah studi menunjukkan bahwa pikiran negatif jauh lebih berpengaruh dibandingkan pikiran positif. Saat kita mendengar pujian, otak kita mungkin mengabaikannya, sedangkan kritik langsung melekat di benak. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, kenapa begitu mudah bagi kita untuk meragukan perasaan kita sendiri? Satu alasan pentingnya adalah karena otak kita diprogram untuk mempertahankan keselamatan. Saat kita merasa ada risiko, insting kita akan langsung bertindak, termasuk ketika merasa perasaan itu bisa membahayakan. Contohnya, ketika kamu ingin mencoba hal baru, seperti berbicara di depan umum, perasaan cemas dan keraguan akan langsung muncul. Padahal, jika kita pahami, seringkali perasaan tersebut tidak berdasar. Ada banyak momen di mana ibu akan merasa tertekan saat berurusan dengan anak-anaknya, tetap saja mereka berada dalam zona nyaman, terkurung oleh pemikiran yang salah. Jadi, penting untuk menyadari pola ini agar kita tidak jatuh pada perangkap keraguan yang sama. Mungkin saat kamu sudah berani coba hal baru, kamu akan merasa lebih berdaya. Chapter 3, Teori Psikologi yang mengungkap akar permasalahan. Membahas mengenai ketidakpastian ini, kita bisa mengacu pada teori kognitif dari Aaron Beck. Teori ini menjelaskan bahwa cara kita berpikir bisa membentuk perasaan kita. Ketika kita cenderung memikirkan hal-hal buruk, perasaan negatif akan muncul. Misalnya, saat ingin berkata, "Aku suka padamu," di dalam pikiran hanya terbayang apa yang bisa salah. Hal ini menjelaskan mengapa kita sulit untuk percaya pada perasaan kita sendiri. Dalam prakteknya, banyak orang mengabaikan dasar pikiran positif karena efek dari pengalaman yang menyakitkan. Misalnya, seorang dokter yang harus menghadapi kegagalan dalam operasi bisa merasa meragukan keputusannya di masa mendatang. Memahami teori ini bisa menjadi jembatan untuk lebih menghargai perasaan kita dan tidak membiarkan suara negatif mendominasi. Seringkali kita lupa bahwa hidup juga memberi pelajaran dari pengalaman kita, dan itu bisa membuat kita bangkit. Chapter 4, Menjaga jarak dari pikiran negatif.
Langkah selanjutnya adalah belajar menjaga jarak dari pikiran negatif. Ini bukan hal yang mudah, terutama ketika pikiran seringkali meluncur tak terduga. Namun, dengan melatih kesadaran kita bisa mulai mengenali ketika pikiran-pikiran tersebut muncul. Misalnya, setiap kali meragukan perasaanmu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar saya yang berpikir, atau hanya suara keraguan yang muncul? Satu cara yang bisa membantu adalah dengan menuliskan perasaanmu. Ketika kamu menulis, otak mengeluarkan apa yang ada di dalamnya dan seringkali, saat membacanya kembali, kamu bisa melihat bahwa tidak semua keraguan itu benar-benar beralasan. Misalnya, seorang pekerja yang merasa tidak mampu dalam pekerjaannya, bisa jadi meragukan kualitas dirinya. Namun, dengan menuliskan pemikiran tersebut, dia mungkin menyadari bahwa banyak pencapaian yang selama ini terabaikan. Ini adalah langkah kecil, tapi bukti nyata dari kemampuanmu untuk mengontrol pikiran. Chapter 5, mulai percayakan diri sendiri. Satu hal yang penting adalah melatih diri untuk mulai mempercayai dirimu sendiri. Ingat, perasaanmu sah dan layak untuk dipahami. Cobalah untuk tidak buru-buru dalam mengambil keputusan. Misalnya, ketika bertanya pada dirimu, apakah aku benar-benar merasakan ini? Berikan waktu untuk merenung dan mendengarkan suara hatimu. Selain itu, ajak diri sendiri untuk melakukan hal-hal spesifik yang membuatmu merasakan kehadiranmu, seperti meditasi. Dengan terus berlatih, lambat laun kepercayaan pada perasaanmu akan tumbuh. Ini bukan proses instan, tapi dengan kemauan dan kesadaran, kamu bisa merubah cara pandangmu. Setiap langkah kecil adalah pencapaian berharga. Jadi, jika seorang ibu mulai mempercayai intuisi dalam mendidik anaknya, hal kecil ini bisa menjadi fondasi dari kepercayaan yang lebih besar. Siapkan diri untuk menyambut kepercayaan baru itu dalam diri, ya. Jika ada yang ingin kamu diskusikan lebih lanjut, atau ingin berbagi cerita, datang saja ke channel Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.